Pemirsa terlibat keributan dengan keponakan. Seorang pria di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan ditemukan tewas dengan kondisi luka di kepala. Ya, sebelum ditemukan tewas, korban terlibat kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya. Tim Resmo Polda Sulawesi Selatan bersama Satreskrim Polres Maros mengepung sebuah rumah panggung yang tak jauh dari lokasi pembunuhan di Moncong Loi, Maros. Pria berusia 21 tahun ini tak berkutik saat ditangkap di dalam rumahnya usai menganiaya pamannya yang tewas. Pelaku sempat menyangkal terlibat dalam kasus pembunuhan ini, namun akhirnya mengaku. Warga sebelumnya dikejutkan dengan penganiayaan ini. Korban ditemukan warga di pohon bambu dengan luka di kepala. Ternyata keponakan menganiaya korban dengan senjata tajam. Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Paloi untuk dilakukan visum. Penganiayaan ini dilatar belakangi kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya. Bersangkutan itu sebelumnya memiliki hubungan suami istri, tetapi di mana sebelumnya sudah mulai cekcok. Di mana kalau tidak salah 2 bulan sebelumnya itu ada kejadian KDRT. Polisi melakukan pengembangan, diduga pelaku lebih dari 1 orang. Barang bukti yang diamankan polisi berupa senjata tajam. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Ruslan iNews melaporkan. Wanita tewas dicor diduga oleh kekasihnya di dalam salah satu perumahan di Kecamatan Labu Api, Lombok Barat. Ya, proses evakuasi jenazah dalam cor berlangsung dramatis karena membutuhkan waktu yang lama untuk membongkar beton. Warga desa Perampuan Kecamatan Labu Api Lombok Barat digegerkan dengan penemuan mayat perempuan berinisial N 27 tahun yang ditemukan dicor beton di dalam rumah. Proses evakuasi berlangsung alot dan membutuhkan waktu lebih dari 6 jam karena jasad korban tertimbun cor-coran setinggi sekitar 3 meter. Jasad ditemukan tanpa busana dan kondisi tubuh sudah membengkak. Diperkirakan korban sudah meninggal 4 hingga 5 hari sebelum ditemukan. Korban diketahui menjalin hubungan asmara dengan IM, pria yang baru membeli rumah di lokasi penemuan jasad. Kapolres Lombok Barat AKBP Yasmara Harhab mengatakan bahwa korban melapor ke polisi pada 12 Agustus setelah korban hilang sejak tanggal 10 Agustus. Penyidikan kemudian mengarah ke IM yang akhirnya ditangkap di rumah orang tuanya. Kesulitannya memang untuk korban sendiri itu berada kurang lebih 3 meter di bawah ya, di bawah di dalam sumur, kemudian di setiap beberapa meter itu dilakukan cor. Jadi agak lama proses evakuasinya karena bukan hanya cor di atas permukaan, tapi di dalam ada juga cor-coran. Jasad korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk diautopsi. Pihak kepolisian belum berani memastikan kondisi jenazah dalam keadaan hamil atau tidak karena menunggu hasil otopsi. Dari Lombok Barat, Muzakir iNews melaporkan. Pemirsa, otak penculikan dan pembunuhan terhadap Muhammad Ilham Pradipta ditangkap di Bandara Komodo, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Setelah membunuh korban, pelaku berusaha kabur ke kampung halamannya. Inilah detik-detik akhir pelarian eras otak pelaku penculikan dan pembunuhan Muhammad Ilham Pradipta, Kepala Cabang BRI Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Tim gabungan Subdit Jatarnas Polda Metro Jaya bersama Satreskrim Polres Mabar meringkus sesaat pelaku tiba di Bandara Komodo, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Usai menculik dan membunuh korban, pelaku melarikan diri dan bersembunyi di kampung halamannya. Sebelumnya, eras mentigarkan lainnya menculik korban Muhammad Ilham Pradipta di halaman sebuah pasar swalayan di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Tidak hanya menculik, korban diduga alami kekerasan benda tumpul hingga akhirnya tewas dengan kondisi kaki, tangan, dan mata terlilit lakban. Jasad korban ditemukan di Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sementara 3 pelaku lainnya telah lebih dahulu diamankan. Polisi kini tengah menggali keterangan dari para tersangka guna mencari tahu motif pembunuhan serta kemungkinan adanya pelaku lain. Di Jakarta Selatan, dari Helmi Sejangbati, iNews melaporkan. Tim forensik mengungkap bahwa terdapat luka benda tumpul pada jenazah Kepala Kantor Cabang Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta yang jenazahnya ditemukan di persawahan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ya, sementara ahli psikologi forensik menyebut kasus merupakan pembunuhan berencana dengan kalkulasi yang matang.
Tim forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur rampung melakukan autopsi terhadap jenazah Kepala Kantor Cabang Pembantu Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta yang diduga tewas dibunuh. Hasilnya, tim dokter menemukan luka akibat benda tumpul di bagian leher dan dada sehingga korban kesulitan bernafas. Selain itu, tim dokter juga masih menunggu hasil uji laboratorium apakah terdapat kandungan racun atau tidak pada tubuh korban. Ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian luar dan dalam tubuh korban. Luka-lukanya bagian dada dan leher. Luka sayatan atau pukulan? Benda tumpul. Sementara itu, ahli psikologi forensik menilai penculikan disertai pembunuhan terhadap Muhammad Ilham Pradipta dilakukan secara berencana. Pelaku juga sudah melakukan kalkulasi yang matang dari lokasi penculikan hingga alat yang digunakan untuk menghabisi nyawa korban. Tampaknya tidak bisa dielakkan bahwa ini memang merupakan kejahatan berencana. Kalau kita bicara tentang kejahatan berencana, maka para pelaku, termasuk siapapun yang ada di belakang mereka, sesungguhnya sudah melakukan kalkulasi terhadap 4 elemen. Target ditentukan, siapa target yang akan kita culik. Jangan sampai salah culik, jangan sampai menculik orang yang tidak perlu untuk diculik. Jadi targetnya betul-betul didefinitifkan secara spesifik. Elemen yang kedua yaitu insentif. Apa manfaat yang akan diperoleh dari aksi penculikan tersebut? Apakah manfaat tersebut sebanding atau tidak dengan risiko yang akan dihadapi oleh para pelaku? Jenazah Muhammad Ilham Pradipta dimakamkan keluarga di TPU Situ Gede, Bogor, Jawa Barat, Kamis malam lalu. Puluhan pelayat hadir mengiringi proses pemakaman. Tangis keluarga juga pecah saat melihat jenazah almarhum diturunkan ke liang lahat. Tim Liputan iNews melaporkan. Satgas Operasi Damai Kartens tangkap anggota kelompok kriminal bersenjata yang terlibat penembakan 2 personil BRIMOB di Nabire. Satgas Operasi Damai Kartens menangkap Siprianus Weya, salah satu anggota kelompok kriminal bersenjata pimpinan Aibol Kogoya alias Daniel Kogoya di Kabupaten Nabire, Papua. Penangkapan berkaitan dengan kasus pembunuhan terhadap Brigadir Polisi Arif Maulana dan Bribda Nelson Runaki di Nabire. Siprianus Weya berperan sebagai dokumentator aksi KKB Aibon Kogoya dalam insiden penembakan di KM 128 Distrik Siriwo 13 Agustus 2025. Selain Siprianus, 5 orang lain turut diamankan, yakni Cemi Mirip, Wotanus Agimbau, Menus Mirip, Yupinus Weya, dan Melianus Mirip. Satgas Ops Damai Kartens juga menyita sejumlah barang bukti berupa jaket, noken, telepon genggam, hingga perlengkapan pribadi lainnya. Satgas Operasi Damai Kartens berhasil mengamankan Siprianus Weya, salah satu dari anggota pasukan kelompok kriminal bersenjata pimpinan Aibon Kogoya alias Daniel Kogoya. Siprianus Weya diketahui menjabat sebagai pengelola media KKB Kodap 3D Dula dan terlibat langsung dalam aksi pembunuhan terhadap 2 personil BRIMOB, almarhum Brigpol Arif Maulana dan almarhum Bribda Nelson Runaki di kilometer 128 Distrik Siriwo pada 13 Agustus 2025 yang lalu. Bersama Siprianus, 5 orang lainnya turut diamankan, termasuk Jemi Murib yang berboncengan menggunakan sepeda motor. Barang bukti berupa noken, jaket, rokok, pinang, dan 1 unit handphone turut disita. Di hasil pemeriksaan, Siprianus Weya merupakan anggota bagian media KKB Kodap 3 Dula dengan wilayah operasi meliputi Kabupaten Intan Jaya hingga Kabupaten Paniai. Ia terlibat dalam aksi penembakan yang menewaskan 2 anggota Polri dalam perampasan 2 pucuk senjata api milik korban. Masyarakat diimbau untuk tidak terprovokasi dan tetap menjaga keamanan di wilayahnya.